Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Aijija, mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 42. Saya di sini akan memenuhi persyaratan ujian akhir semester dari mata kuliah Etik Universitas Mercubuana dan Pendidikan Anti Korupsi. Baik, presentasi saya berjudul Integritas adalah Pangkal Segala Kekuatan. Baik, pembahasan yang akan saya bawakan ada 6 pembahasan. Yang pertama, pemahaman integritas. Yang kedua, contoh tindakan korupsi. Yang ketiga, penyebab tindakan korupsi tersebut. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Selanjutnya, dampak korupsi. Terakhir, kesimpulan dan saran. Baik, saya akan membahas pembahasan yang pertama, yaitu pemahaman integritas. Integritas merupakan gambaran diri kita dalam suatu organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. Integritas seseorang senantiasa mendapat ujian yang bentuknya dapat berupa jabatan, wanita, harta, keluarga, uang, sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, dan sebagainya. Jadi, integritas ini adalah gambaran diri kita dalam organisasi yang terlihat dari perilaku dan tindakan sehari-hari kita. Dan integritas itu menunjukkan konsisten kita, ucapan, dan keyakinan kita dalam mencerminkannya di kehidupan sehari-hari. Integritas pun dapat diuji melalui wanita, harta, keluarga, sedikit kelaparan, ataupun sedikit kekurangan, dan sebagainya. Pengertian integritas dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah berpikir, berkata, berperilaku, bertindak, dan dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Integritas diawali dengan berpikir, bukan berkata. Berpikir melahirkan pengetahuan, pemahaman, nilai, keyakinan, dan prinsip. Jadi, pasti Anda mendengar kata integritas sudah tidak asing jika digabungkan dengan keuangan. Pasti integritas itu akan berkaitan dengan keuangan. Maka saya akan mengambil pengertian integritas tersebut dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pengertian integritas itu dalam nilai-nilai Kementerian Keuangan adalah berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Jadi, integritas itu adalah perbuatan kita yang berpikir, berkata, bertindak, melakukan apapun itu sesuai dengan kode etik dan prinsip-prinsip moral Kementerian Keuangan tersebut. Nah, integritas ini diawali dengan berpikir, bukan berkata. Jadi, kita bisa membuktikan kita berintegritas yaitu dengan berpikir, bukan berkata. Ada istilah berpikirlah sebelum berkata. Nah, mengapa kita harus berpikir? Karena dengan berpikir itu akan memunculkan, melahirkan pemahaman, nilai, dan keyakinan serta prinsip-prinsip baru. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang kedua, contoh tindakan korupsi. Contoh tindakan korupsi yang saya ambil yaitu tentang dugaan korupsi Surya Darmadi yang tengah jadi sorotan lantaran besaran kerugian negara yang fantastis. Kasus dugaan korupsi ini merupakan penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan di kawasan Indragiri Hulu yang menyeret pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma Surya Darmadi alias Apeng menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia karena disinyalir merugikan keuangan negara hingga 78 triliun. Dari data KPK terakhir kali bahwa kasus korupsi dengan kerugian terbesar di Indonesia yaitu dugaan korupsi Surya Darmadi. Karena kenapa? Merugikan keuangan negara hingga 78 triliun yang disebabkan oleh penyalahgunaan izin lokasi dan izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Surya Darmadi tersebut.
Lanjut, bahkan Surya Darmadi tersebut juga melakukan tindakan pidana tersebut tidak sendiri, melainkan bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu periode 1999 sampai 28, Raja Tamsir Rahman. Jadi, Surya Darmadi ini tidak melakukan tindakan korupsi hanya sendiri saja, tetapi dia berkolaborasi melakukan bersama-sama dengan Bupati Indragiri Hulu yang memungkinkan kerugian ini menjadi tambah besar karena mereka melakukannya dengan berkolaborasi bersama-sama. Baik, selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu penyebab tindakan korupsi tersebut. Nah, saya mengambil penyebab-penyebab ini terjadi secara umum ataupun seperti kasus yang saya telah contohkan tadi. Yang pertama, penyebabnya yaitu ketidaktaatan terhadap aturan dan hukum. Nah, yang kedua, kehadiran kesempatan untuk korupsi. Ketiga, budaya suap dan nepotisme. Yang keempat, kurangnya gaji dan insentif yang memadai. Yang kelima, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Jadi, itulah penyebab-penyebab contoh kasus korupsi yang telah saya contohkan ataupun kasus korupsi secara umum. Penyebabnya pasti kelima yang tadi. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat, pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi. Pencegahan dan upaya pemberantasan korupsi merupakan upaya yang penting untuk memerangi korupsi di Indonesia. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah saya mengambil 5 langkah. Yang pertama, penguatan sistem hukum dan peradilan. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang keempat, penguatan lembaga anti korupsi. Yang terakhir, yang kelima, melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Saya pun akan menjelaskan cara-cara dari langkah-langkah tersebut satu persatu. Baik, langkah yang pertama yaitu penguatan sistem hukum dan peradilan. Cara yang pertama, meningkatkan kapasitas penegak hukum dan lembaga peradilan untuk menangani kasus korupsi. Yang kedua, memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga pengawas keuangan. Yang ketiga, memastikan bahwa hukuman yang diberikan bagi pelaku korupsi sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukannya. Langkah yang kedua yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Cara yang pertama, menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran publik dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan perizinan pengadaan barang. Yang ketiga, memperkuat mekanisme pelaporan dan perlindungan bagi para whistleblower yang melaporkan tindakan korupsi. Baik, langkah yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran masyarakat. Cara yang pertama, melakukan kampanye pendidikan dan bersosialisasi tentang bahaya dan dampak negatif korupsi kepada masyarakat. Cara yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam memberantas korupsi. Yang ketiga, memperkuat pendidikan karakter dan nilai-nilai integritas di lembaga pendidikan. Langkah yang keempat yaitu penguatan lembaga anti korupsi. Cara yang pertama, memperkuat peran dan mandat lembaga anti korupsi seperti KPK di Indonesia dalam melakukan investigasi dan penindakan terhadap kasus korupsi tersebut. Yang kedua, meningkatkan kerjasama antara lembaga anti korupsi dengan lembaga penegak hukum dan instansi terkait lainnya. Cara yang ketiga, memberikan dukungan dan sumber daya memadai kepada lembaga anti korupsi ini untuk menjalankan tugas-tugasnya secara efektif. Langkah selanjutnya yang terakhir yaitu melibatkan partisipasi masyarakat aktif. Jadi,
Cara yang pertama yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan terhadap tindakan korupsi. Yang kedua, membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas. Cara yang ketiga, membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak korupsi. Dampak korupsi ini sangat banyak ya, terutama dampak negatifnya. Tentu saja tidak ada dampak positifnya, hanya saja ada dampak negatifnya. Saya akan menyebutkan 7 dampak korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Yang pertama, tentu saja kerugian ekonomi Indonesia ataupun negara tersebut. Yang kedua, ketidakadilan sosial. Yang ketiga, merusak sistem hukum. Yang keempat, merusak sistem lembaga pemerintahan. Yang kelima, merugikan sektor swasta dan investasi. Yang keenam, menurunkan kualitas layanan publik. Yang ketujuh, merusak moral dan etika. Itulah dampak-dampak dari korupsi. Sangat tentu jelas, sangat berdampak bagi diri kita dan orang lain, tentu saja. Selain itu, dampak korupsi dapat meluas dan berdampak jangka panjang pada masyarakat dan negara. Untuk mengatasi dampak tersebut, pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu menjadi prioritas. Tentu saja, dampak korupsi ini dapat meluas dan berdampak jangka panjang, entah itu bagi diri kita, keluarga kita, masyarakat, ataupun negara. Yang sudah jelas bagi diri kita sendiri, kita tidak akan dipercaya lagi, kita tidak akan mendapatkan kekuasaan lagi. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak tersebut, kita perlu mencegah dan memberantas korupsi. Itu menjadi prioritas bagi diri kita pribadi masing-masing. Baik, telah sampai kita kepada pembahasan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu korupsi merupakan masalah serius yang merugikan masyarakat dan negara. Penyebab korupsi meliputi ketidaktaatan terhadap aturan, keberadaan kesempatan korupsi, budaya suap, kurangnya gaji dan insentif yang memadai, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan penguatan sistem hukum dan kesadaran masyarakat. Dampak korupsi termasuk kerugian ekonomi, penurunan kualitas layanan publik, dan kerusakan moral dan etika dalam pribadi tersebut. Pemberantasan korupsi penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, transparan, dan berintegritas. Nah, sudah jelas kesimpulan yang saya dapatkan yaitu tentang korupsi ini merupakan masalah yang serius bagi masyarakat ataupun negara yang akan berdampak pada diri kita baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penyebabnya, upaya dan pemberantasannya. Maka dari itu, upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi harus menjadi prioritas bagi kita. Maka saya akan ulangi terus-menerus agar kita terhindar dari tindak pidana korupsi. Baik, setelah kesimpulan saya akan memberikan saran. Saran dari saya pribadi yaitu korupsi merusak keadilan, merugikan masyarakat dan menghambat kemajuan. Dengan penguatan sistem hukum, transparansi, pendidikan, dan partisipasi aktif kita semua, kita dapat membangun masa depan yang bebas dari korupsi dan adil bagi semua. Itu saran dari saya. Mengapa korupsi bisa merusak keadilan? Karena itu merugikan masyarakat, menghambat kemajuan negara itu tersebut. Dan kita dapat membangun masa depan yang bebas dari korupsi dan adil bagi semua. Maka mulailah sejak dini mungkin ajarkan tentang nilai-nilai integritas dalam diri kita pribadi khususnya, ataupun pada masyarakat, pada keluarga kita, dan pada lingkungan sekitar kita. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya akan memberikan salah satu kutipan dari Michael Josephson, seorang ternama. Dia berkata, korupsi akan berakhir saat kejujuran menjadi norma dan integritas menjadi nilai yang tak tergoyahkan. Jadi, kunci dari terhindarnya korupsi dari diri kita yaitu integritas dan kejujuran. Baik,
Terima kasih. Cukup sekian dari saya presentasi saya kali ini. Semoga presentasi saya bisa memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah Etik Universitas Mercu Buana dan Pendidikan Anti Korupsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam psikologi.